Hai teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini lewat KKR Penginjilan Jalanan yang dilaksanakan oleh Komando Pasukan Kristus Mission. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Alaihi Wasallam. Kristus Anesti Alitos Anesti. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari tim Komando Pasukan Kristus Mission mengucapkan terima kasih atas kesempatan bagi kami tim Komando Pasukan Kristus di dalam kami menyampaikan akan berita gembira yang namanya Injil. Kita buka di dalam kitab 1 Timotius 5 ayat 18. Di sini dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi kita sebagai manusia harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena di Alkitab, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu dikehendaki Allah. Kehidupan kita hanya tergantung kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Setiap hari kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap hari kita harus mengucap syukur. Dan tema daripada penyampaian firman saya yaitu kuasa di balik ucapan syukur. Sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, disitulah kehidupan kita akan dituntun terus. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita jangan jago untuk menyampaikan firman. Kita jangan cuma pinter hafal ayat Alkitab. Kita juga jangan cuma jago setiap hari baca Alkitab tetapi kita tidak melakukan. Sebab segala sesuatu itu diukur dari perbuatan kita. Ortopraksia berarti cara hidup kita harus baik. Di dalam kitab di sini di dalam kitab Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini Rasul Paulus mengajarkan agar kita harus menyerahkan semua perkara kepada Tuhan. Biarlah dengan kekuatan yang maha besar Tuhan akan menyelesaikan perkara kita. Karena memang kehidupan kita selalu dikontrol oleh Tuhan. Jangan kita sibuk dengan hal-hal dunia. Jangan kita sibuk dengan kemewahan daripada dunia sehingga kita meninggalkan Tuhan. Kita harus berawas-awas. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Hidup ini singkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi sudah disinggung oleh pembicara yang pertama, Pendeta Roni Pangalila, tentang akhir zaman. Ini sudah ada tanda-tanda akhir zaman. Sudah ada perang dunia di mana-mana. Berarti kita harus peka sebagai orang yang takut akan Tuhan. Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, ego emi hehodos, kaye alateia kaye soe, odes arketai proston patere, emedemo. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Di luar daripada Yesus Kristus tidak akan ada jalan keselamatan. Menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan, berbuat baik, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tadi juga sudah disinggung oleh Pendeta Ibu Ina Kemumu bahwa kita harus apa? Kembali ke jalan yang benar, hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Meninggalkan hal-hal buruk, biasa marah, biasa suka pasangan orang lain, biasa kita berlaku curang,
kita harus kembali ke jalan Tuhan. Bertobatlah. Orang ini jangan udah bilang, pendeta ini sok-sok pinter, sok-sok alim. Alkitab mengatakan bahwa seperti ada tertulis, tidak seorang pun benar. Jadi kita ini sebagai manusia banyak kekurangannya. Di dalam kitab Filipi 4 ayat 6 dikatakan, jangan pernah khawatir akan hidup ini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukur setiap hari. Aduh, kita ini hari ini kita merasa rugi. Ya, ucap syukur karena mungkin ini belum waktunya kita. Ketika kita punya goncangan masalah kehidupan, setiap hari kita mengucap syukur. Jangan kita ketika mendapatkan zona aman nyaman, kita sudah mengeluh. Berdoa ke Tuhan, Tuhan buka jalan Tuhan. Hari ini kita usaha ini nggak lancar. Tuhan, kita mau cari pekerjaan tetapi sulit. Tuhan buka jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan pernah kita menyesal dengan kehidupan kita. Hidup kita berarti. Ada orang di luar sana karena dia hidup mewah, dia hidup nyaman, ketika dia mengalami zona yang buruk dalam kehidupannya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan akhirnya bunuh diri. Jangan kita pernah kecewa. Tetapi ketika kita mulai jauh dari hadapan Tuhan, berbalik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita, walaupun kita seringkali berbuat dosa, seringkali kita jatuh bangun. Tetapi ingatlah, Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Biarlah, belajarlah sabar dan belajar mengampuni sesama kita. Jadi sebagai orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, harus apa? Belajar mengampuni sesama kita. Karena itu adalah ajaran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini bukan cuma milik orang Kristen. Tuhan Yesus ini bukan cuma milik satu bangsa saja, tetapi dia milik semua manusia. Tuhan Yesus itu adalah apa? Tuhan segala umat manusia. Jadi cuma hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga lah demikian. Kalau Tuhan kita sudah berbuat baik, maka tetap dia bikin kejahatan. Tuhan, kita tidak pernah bikin kesalahan, cuma gara-gara dia iri hati, akhirnya dia ingin menjatuhkan kehidupan saya. Kita harus sabar, belajar mengampuni. Mungkin belum waktunya, tetapi satu saat orang yang melakukan hal demikian akan mendapatkan balasan daripada Tuhan. Untuk itu, marilah kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Belajarlah hidup mengucap syukur setiap hari. Sebab di dalam Tuhan Yesus, jalan keselamatan selalu Tuhan nyatakan. Terima kasih. Shalom Alaikum Masia, Kristus Anesti, Alitos Anesti. Amin. Untuk memberikan dan memperkatakan dalam firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu kata Yesus. Oleh sebab itu, di tempat ini pujian penyembahan dan pasti ada berita keselamatan bagi kita semua. Amin. Sehingga terjadi pertobatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tidak sopan. Lagi-lagi ulang lagi. Tidak sopan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan.
Ada keselamatan. Coba diam saja. Semuanya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kejaminan kekal. Sebab di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Yang percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada kemenangan, coba lambaikan tangan baru. Kita lihat ada teman tim serta kemudian panas. Mari maju di sini mau dijantak lekan kita bersama di udang karena takut itu panas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama, sebutkan dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Begitu gua. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus, dalam nama Yesus ada kebenaran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kebenaran. Tunggu. Kayaknya cuma terkenal bikin gue pas. Tadi lihat benar bagian. Jangan jadi penonton, mari pakabung bareng sama-sama. Karena di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan kalau mau ditahan, mari tonton. Dalam nama Yesus, dalam nama ada kemenangan. Ini harta. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa? Ayo ini. Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Kemenang di dalam peperangan. Kemenang atas segala setan. Haleluya. Kemenang bersama Yesus. Kemenang di dalam peperangan. Kemenang atas segala setan. Haleluya. 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 Yang hidup. Haleluya. Yang naik. Haleluya. Haleluya. Yang hidup. Amin. Haleluya. Yang hidup.